Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya ya. Untuk kali ini kita mau cek-cek lahannya aja yang ada di Palihan. Di sini kita sudah bisa melihat ya, untuk sahabat botanikal. Untuk apukat kendilnya, alhamdulillah lumayan bagus. Dan anehnya ini untuk tahun ini bunganya menyusul ya. Bunganya menyusul. Nih. Nah, kita juga melakukan perawatan juga, yaitu perapukan, pemupukan ya. Nah, kalau dibilang ada yang bilang apukat kendil itu nggak gejah, ini buktinya ya. Ini buktinya bahwasanya apukat kendil itu gejah ya. Nih banyak, di atas pun banyak, apalagi yang di sini. Nah, ini untuk infonya aja, bobotnya kisaran antara 1 kiloan ya, antara 1 kiloan biasanya seperti itu. Jadi buahnya itu rata-rata 1 kilo. Dan ada lagi nih, nah yang di sini ini kita pengembangan untuk kendil itu agak banyak kan ya, ada agak banyak kan. Jadi mau bunga kayaknya, udah mulai mau bunga. Dan cuma ngecek-cek saja, kalau misalnya untuk TW ya. Ini yang di TW ini kita kasih sangga apukat roro. Ini adalah apukat roro yang kita kembangkan, dan ternyata luar biasa, pertumbuhannya bagus banget, kecabangannya naik ya. Ini untuk sahabat botanikal, kalau misalnya memang mau untuk top working untuk saat ini adalah momen yang bagus ya untuk top working, dikarenakan memang bukan musim kemarau. Jadi kita sarankannya kalau misalnya memang mau diganti apukatnya dengan apukat yang lain, kita menyarankan silahkan diganti sekarang juga ya, dikarenakan memang momennya sudah dapat kali untuk yang sekarang. Nah, kita cuman cek-cek lahannya aja. Ini tidak menerangkan sesuatu ya, ini cuman sebagai konten saja, konten yang harus misalnya sahabat botanikal bertanya-tanya, oh mana lahannya kan gitu. Kadang ada yang bertanya soal lahannya kita. Nah, ini adalah lahannya kita jadi bisa memberitahu bahwasanya kita juga petani juga. Seperti halnya ini apukat yang kita kembangkan juga dari varietas Tanbik. Nah, bisa dilihat daunnya itu lebar-lebar, gede-gede ya. Nah, kalau misalnya ada sahabat botanikal yang meragu untuk apukatnya itu adalah violet ataukah tidak, silahkan datang saja langsung ke lokasinya kami ya. Jadi lebih enak gitu. Kayak ibaratnya kahyangan, red Vietnam. Kemarin ada yang meragukan red Vietnam dikarenakan memang bibitnya itu tidak merah ya, pupusnya tidak merah. Perlu diinformasikan lagi untuk sahabat botanika, kalau misalnya pupus merah yang kayak ini ya red Vietnam ya, biar jelas juga. Dikiranya yang kurang tidak violet ya. Ini silakan bisa dilihat ya, bisa dilihat langsung. Ini adalah varietas red Vietnam. Nah, kalau red Vietnam katanya pupusnya akan merah seperti ini. Nah, memang benar akan merah. Tapi memang itu ada yang mempengaruhi, yang membuat merahnya ini. Salah satunya itu cahaya matahari. Ya, cahaya matahari itu kalau full dia akan memerah seperti ini pupusnya ya, atau daun mudanya. Kalau daun tuanya pasti ya hijau kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya sahabat botanikal ada red Vietnam tapi kok nggak red kan gitu, kok nggak merah, itu dikarenakan memang kekurangan sinar matahari mungkin, ataupun mataharinya tidak full terkena oleh apukatnya. Nah, jadi pupusnya bisa saja jadi hijau ya, karena bibit kita kan juga ada yang lokasinya yang kurang sinar matahari juga ada, jadi pupusnya seperti ini. Ini sebagai bukti saja ya, bukti-bukti kalau misalnya kita juga pengembangan. Kebanyakan yang kita cocok sih di sini apukat peluang kendil ya. Nah, bisa dilihat ya sahabat botanikal, ini juga kendil ini. Kemarin udah dikurangin sih ya, jadi tidak terlalu banyak juga. Tapi yang di bawah-bawah juga ada, ini masih kecil ini ya. Ada yang bertanya juga yang dulu-dulu itu apakah sudah pernah panen banyak gitu lah. Kita pernah panen, tapi kan gini, perlu diinformasikan bahwasanya kalau untuk sahabat botanikal, kalau bertanya kita itu
sering panen atau enggak? Ya sering, cuman yang Vina kita pangkas ya, kita ganti dengan top working yang lain. Nah, jadi tidak 100% kita itu panen, enggak, tapi yang jelas kita melakukan penggantian ya. Penggantiannya seperti ini. Kita kan kalau penggantian juga menunggu 2 tahun lagi kan ya, menunggu 2 tahun lagi daripada daripada getun di belakang ya. Lebih baik saya ganti, soalnya kalau untuk apukat Vina di dataran rendah, satu kekurangannya itu apukatnya itu matangnya itu kurang merata ya, kurang bagus. Jadi kita melakukannya kayak gini, jadi di top working aja biar lebih jelas gitu loh. Nah ini juga ya, kita memang top working di sini banyak ya, dengan beberapa varietas, satu pohon banyak varietas, jadi untuk melengkapinya saja. Nah di sini bisa dicontohkan yang ini ya, kita contohkan aja yang ini. Nah, ini daun Kuba, ini red Vietnam. Kok bisa tahu mas ya? Dari daunnya udah kelihatan. Dari daun udah kelihatan itu Kuba, ini red Vietnam. Di sana Tanbik yang atas itu Tanbik. Yang ini bentar, Kahyangan ya. Yang ini Kahyangan ini. Ini bagus ini. Jadi satu pohon ada beberapa macam varietas yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang sekedar info juga untuk sahabat botanikal, jika kalau memang mau mengganti apukatnya yang besar ya, yang besar dengan teknik TW, silahkan ya, silahkan. Karena apa? Kita anjurkan juga misalnya untuk membuat varietas-varietas yang memang itu jelas. Misalnya produksinya sedikit diganti dengan produksinya yang lebih banyak lagi, dikarenakan untuk kedepannya itu lebih menguntungkan daripada hanya stay di satu jenis itu yang memang itu kurang gejah. Nah kalau kayak gini nih, ini nih untuk penggantian kita kasih kisi-kisinya biar sahabat botanika tidak keliru juga, karena kalau keliru bisa membuat kerugian. Nah misalnya kerugiannya kayak gimana, entah itu ini batang yang besar ini bisa mati jikalau keliru pemotongan. Kok bisa keliru pemotongan tentang apa kan gitu kan, misalnya ada yang bertanya, yaitu jangan memangkas terlalu pendek ya, sisakan ya kisaran 1,5 meter ataupun yang ada cabangannya. Misalnya ada cabangannya itu seperti ini nih, ini seperti ini kan cabangan. Nah ini kalau cabangan kayak gini, ini mudah sekali tumbuh yang namanya tunas baru kayak gini. Kalau misalnya di bawahnya penyambungan kayak gimana, nah ini kan dulu kan disambung, ini kan disambung. Nah, kita potong di sini, kemungkinan besar akan mati, kemungkinan besar, ataupun lambannya terbentuknya tunas baru. Jadi sahabat botanikal jangan keliru ya, karena pinginnya sih ya, pinginnya itu kan pendek gitu ya, buahnya banyak kan gitu, enak untuk metiknya kan gitu ya. Tapi ternyata hal-hal yang seperti itu kurang bagus gitu. Salah satunya yang kayak gini, ini cuman keberuntungan ya, ini cuman keberuntungan saja. Ini cuman satu ini yang memang itu ada tunas baru dan bagus, yang di bawah penyambungan yang kita potong hanya satu ini doang, yang lainnya ada yang bablas ya, maksudnya mati. Tapi kebanyakan yang kita potong di cabangannya, yang cabangan seperti yang ada di sana itu hidup. Seperti ini yang ada cabangannya ini ternyata hidup tuh. Nah jadi mempunyai ilmu untuk penggantian untuk TW ya, teknik TW ya, jangan keliru juga. Ya di sini kalau ada yang bertanya juga untuk MDPL-nya berapa? Ini MDPL-nya kisaran 247 MDPL. 247 MDPL. Ini udah besar. Ya, udah besar. Kalau misalnya sahabat botanikal ingin ganti apukat, nggak usah dimatiin ya. Yang besar itu nggak usah dimatiin. Karena apa, itu adalah udah modal utama ya, modal utama. Kenapa kok bisa modal utama? Karena memang kalau modal utama kan
batang besar, akarnya sudah kemana-mana, nah itu mudah sekali hidup, mudah sekali tumbuh. Oh ya, kembali lagi yang tadi nih contohnya yang mati nih, yang kita potong di bawah penyambungan, ini mati nih. Nah, kita ganti dengan apukat kubah. Kenapa kok tahu kubah? Ya ini daunnya udah kelihatan banget, kubah asli ya, nggak usah diragukan. Ada lagi nih. Oh, ini kendil ini. Oh, ini ada red Vietnam juga di sini. Red Vietnam. Nah, misalnya satu petani kalau bertanya tentang jarak tanam, ada yang 7 meter, ada yang 6 meter. Ya, ada 7 meter, 6 meter. Dan kita tumpang sari dengan jeruk. Nah, di sana ya. Kalau untuk hama kayak gimana? Ada yang bertanya soal wah, kalau kena hama gimana kalau menggunakan sistem tumpang sari kan gitu kan. Ya cepat ditangani gitu aja. Jangan sampai merajalela, jangan sampai merembet ke yang lainnya gitu. Jadi cepat-cepat ditangani. Jadi tidak perlu untuk takut lah untuk hama. Ya memang kita kan mau melakukan perawatan kan gunanya untuk menangani hama. Jadi gunakan sistem tumpang sari juga nantinya akan untung juga ya. Untungnya apa? Yaitu ada income tambahan. Misalnya ini belum panen, kita udah panen yang namanya jeruk, itu aja. Ada jeruk, ada pisang ya. Bahkan durian pun yang besar di sana ya, yang itu, pohon yang itu. Ya memang menguntungkan gitu, menguntungkan. Apalagi durian ya, menguntungkan. Kita ada durian lokal saja udah, kalau semisal diakulasi setahun ya satu pohon 5 juta ada gitu. 5 juta ada, pasti adanya. Apalagi banyak, bisa di zoom ini, di zoom bisa gini tuh, banyak ya, bisa dilihat ya sahabat petani kalian. Nah, ini salah satunya. Memang kita petani yang yaitu yang nah ini lagi bajangin ya. Bajangin itu istilah sini itu matang tapi tidak normal. Jadi intinya rasanya itu nggak bisa well gitu loh. Jadi kita biarin aja. Ini lagi bajangin soalnya. Oke, cukup sekian ya. Ini kita mau perawatan dulu. Mungkin mau tak semprot dulu biar nanti tidak terkena ulat ya. Jadi kita naik aja di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.